البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di bab yang ke-7 sifatus shalah di kitab shalah. Sebelum pada pertemuan lewat ini tentang bacaan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sudah membahas dari zikir-zikir yang diucapkan setelah selesai sholat, ya diantaranya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nah, kemudian juga Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian juga yang lain. Berikutnya zikir setelah sholat, ini zikir yang biasa yang dilakukan, yaitu membaca tasbih, tahmid, takbir. Qala Allah Ta'ala, hadis yang ke-56. Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang ke-305 di buku ini. Sebagian cetakan lain, ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim. Yang di sini disebutkan meriwayatkan Imam Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Di beberapa lafaz Imam Bukhari juga meriwayatkannya. Yaitu dari an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaula beliau mengatakan, man sabha dubura kulli shalah salasan wa salasin. Barang siapa yang mensucikan Allah, ini bertasbih subhanallah subhanallah, dubur selesai, ya di akhir ini selesai, kulli shalah setiap salat, ini setelah salam kemudian membaca zikir ini, bertasbih subhanallah salasan wa salasin 33, subhanallah subhanallah subhanallah. Lebih bagus ya itu dengan itu jadi perselisihan memang. Yang jelas dengan tangan kanan. Jelas dengan tangan kanan. Tidak perlu dengan tasbih yang biasa kita lihat, walaupun Ibnu Taimiyah belum mengatakan tidak mengapa dengan tasbih. Tapi ini bagus tidak, karena nanti jari kita itu nanti mustantok akan berbicara pada hari kiamat. Yang bagus aqadah. Aqadah itu saya belum mengatakan dengan apa? Dengan mengikat. Jadi bukan ruas-ruas. Tapi boleh ulama kita lebih condong itu boleh, ya dengan ruas-ruas itu kan. Jadi setiap jari ada 3 ruas, ya 3 ruas, ada yang 2 ini ibu jari, ya. Maka di sini kita menghitungnya dengan mengikat, yakni dalam artian umpamanya ibu jari dulu, ya, atau jari yang paling akhir nih, jari kelingking, ya. Ini di sambilnya ditekuk. Ya kan 3, dihitung 1, 2, 3, subhanallah, 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 sambil ditekuk gini. Jadi itu dianggap seperti aqadah, mengikat, paham? Karena sebagian membicarakan tidak dengan ruas-ruasnya ini, 3 ini tidak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengatakan itu bukan namanya aqadah. Tapi kalau kemudian kita 3 ini, tapi dengan kita mengikatnya, yakni menempelkan seperti ini, maka ini dianggap juga aqadah. Paham? Sebagian malah gini, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi sambil, ya ini setiap jari itu ditempelkan. Jadi 5 selesai, 5 selesai, 5 selesai gitu sampai 33. Ini kadang malah membingungkan. Tapi kalau kita dengan ruas jari 2 kali ya ditambah 5 kan itu berarti 33. Lebih mudah, lebih gampang. Cuma kadang dibicarakan itu karena lafaznya dengan aqadah. Aqadah itu mengikat. Mengikat ini. Kalau yang dengan langsung sekali seperti ini jelas ini adalah benar. Tapi kadang itu sulit. Berarti 5, 6 kali tambah 3 kan itu. Sulit. Tapi kalau kita dengan ruas jari ini lebih mudah. Untuk kita lepas dari khilaf perselisihan dengan kita dengan ruas ini tapi sambil diikat. Nah, ini tempelkan ini. Menaus ending kita. Atau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan apa? Kita mengira-ngira saja. Itu. Nah, ini dibicarakan tentang masalah ini saja pun dibicarakan. Ya itu. Dan itu lebih bagus kalau menggunakan jari jemari. 33. Ya itu. Kemudian wa hamidallah salasan wa salasin. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Wa kabarallah, mengucap Allah akbar, membesarkan Allah, salasan wa salasin 33. Ya. Mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Semua 33. Fatil kasrisun wa tis'una, maka itu semua berapa? 99.
Wa qala tamamal mi'ah, dan Nabi mengatakan untuk menyempurnakan menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita ucapkan itu kan. Setelah Allahu Akbar 99 berarti kan. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna menjadi apa? 100 kan itu. Ghufirat khotoyahu, barang siapa mengucapkan ini semua, diampuni kesalahan-kesalahan dia. Walaupun misra seperti zabadil bahr, buih di lautan. Walaupun dosanya seperti itu, Allah akan ampuni. Ini keutamaan zikir ini. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, wa bi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, anna takbir arba'un wa salasun. Sungguhnya takbirnya itu berapa? 34. Berarti totalnya ya 100 kan itu. Ditambah juga ya la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul mulku. Ini diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kisahnya itu sebenarnya oleh Imam Sunani, kisahnya itu ada orang-orang miskin dari orang Muhajirin datang pada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang punya harta, orang-orang Ansar telah mendolimi kami dengan kenikmatan yang kekal, demikian juga pahala yang sangat besar. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Kemudian Nabi menyebutkan amalan ini. Ternyata orang-orang Ansar melakukan itu juga. Hari Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Kemudian zikir berikutnya hadis nomor 57. Wan Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalu, berkata kepada beliau, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli sholatin, untuk engkau tidak sekali-kali meninggalkan selesai setiap salat-salat, antakul, untuk engkau mengatakan," ini zikir setelah salam ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis sahih. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan untuk menyukurimu dan untuk membaguskan ibadahku kepadamu. Yaitu kita pun meminta kepada Allah SWT agar ibadah kita ini semakin bagus dan semakin bagus, tidak malah semakin kurang dan kurang. Demikian juga untuk mensyukuri nikmat Allah, demikian juga untuk selalu mengingat Allah SWT. Rawah Ahmad, berarti Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai, dan Imam Nasai bisa qawi dengan sanad yang kuat. Kemudian berikutnya juga, ya ini boleh diucapkan, boleh juga sebelum salam, boleh ini. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan, wahai Mu'ad, aku sungguhnya mencintai engkau, jangan kamu tinggalkan zikir ini. Riwayat yang lain demikian. Kemudian hadis yang ke-58 nih di antara zikir nih. Ini zikir yang terakhir yang disebutkan Ibnu Hajar di sini. Wa Nabi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Apa yang disebutkan ini sahih. Allah beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang mulia, ini hadis Abu Umamah, ini sahih. Keutamaan baca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kan itu yang biasa kita baca. Ini kalau ruqyah termasuk surat yang sangat kuat ini untuk mengusir jin. Ini prakteknya adalah surat ini, ayat kursi ini. Barang siapa membaca ayat kursi, termasuk ayat di surat Al-Baqarah, kan itu. Dubura kulli shalah, setelah selesai ya dari setiap sholat, maktubah yang wajib, setelah salam baca zikir ini, baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak menghalangi dia dari masuk ke dalam surga, illal maut, kecuali kematian. Masya Allah. Habis salat zuhur namanya baca ini, yakin saja kita, kemudian kita meninggal, ya, maka tidak menghalangi kita untuk masuk dalam surga suatu pun. Ya itu. Ini tidak menghalangi dia masuk dalam surga kecuali kematian. Imam Nasai meriwayatkan, Imam Nasai wa sahahu Ibnu Hibban, mensahihkannya Ibnu Hibban. Ini zikir yang mulia dan kita tinggalkan. Ya, setelah salat wajib untuk membaca ayat kursi. Karena itu sebagai sebab masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fihi at-Tabrani, Imam Tabrani beliau menambahkan di dalamnya, ini tambahan adalah dhaif. Ya. Kenapa dhaif? Disebutkan di situ ada rawi namanya Muhammad bin Ibrahim bin Ala Al-Himsi, muttaham bil kadzib. Ya, rawi Muhammad bin Ibrahim ini Al-Himsi ini dia adalah dituduh sebagai pendusta. Ini orang yang biasa bohong dalam masalah dunia dikatakan muttaham bil kadzib. Kalau dia bohong dalam masalah agama dikatakan kadzdzab, pendusta.
Apa itu tambahan yang dhaif ini? Wa qul huwallahu ahad. Yani surat Al-Ikhlas. Ini membaca qul huwallahu ahad. Ini dhaif. Ya itu. Maka di sini jelas ini zikir-zikir yang dibaca seseorang ketika selesai sholat 5 waktu. Maka hukum zikir-zikir ini adalah sunnah jelas. Jumhur ulama ulil istihbab, menunjukkan istihbab. Ya, benar. Kemudian doa setelah sholat termasuk yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Adapun kemudian berzikir sama-sama, kemudian berdoa setelahnya dengan mengatakan seperti itu tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bid'ah. Ya. Kalau meninggalkan zikir ini semua tadi disebutkan, mantal kedua lam yungkar oleh barang saya meninggalkan zikir ini tidak diingkari karena sunnah saja kan. Kalau tidak dilakukan tidak diingkari, tidak disalahkan kan itu. Itu walaupun afdalnya untuk membaca zikir ini. Kemudian yang melakukan secara berjamaah tidak ada dalilnya. Kemudian mengangkat suara ketika zikir ini bagaimana? Disebutkan para ulama, kesimpulannya adalah kita mengangkat suara yang di situ adalah apa? Datang syariat. Seperti hadis Ibnu Abbas, bila ditulis hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penting ini. Allah beliau mengatakan, "Inna rafa saut sungguhnya mengangkat suara bidzikri dengan zikir." Jadi mengeraskan suara ini. Hina yang sorehun nas ketika manusia selesai minat maktubah dari salat yang wajib, karena ala ahdi Rasulullah SAW adalah di zaman Nabi SAW. Jadi mengangkat suara itu, ya, ketika selesai sholat itu ada di zaman Nabi SAW. Ya, disebutkan riwayat yang lain disebutkan kuntu arifu, aku mengetahui kita salati Rasulullah. Selesainya salat Rasulullah SAW bitakbir dan takbir. Untuk takbir boleh kita keraskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini datang dalilnya. Yang lainnya jangan. Ya, dengan astagfirullah sedikit enggak apa-apa insyaallah. Yang jelas takbir. Ya, ini beliau mengetahui, Ibnu Abbas mengetahui selesainya sholat Nabi itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar setelah selesai salam. Nah itu. Paham? Jadi ini hadis menunjukkan tentang dikeraskan suaranya takbir saja. Karena itu ada hadis. Dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah, surat Al-A'raf ayat ke-205. Dan berzikirlah menyebut Allah Subhanahu wa taala Rabbmu di dalam hatimu tadarruan dalam keadaan tadarru, ya, ini tidak dikeraskan, wa khifatan dan tidak keras. Dalam keadaan tadarru benar-benar ini khusyuk dan tidak keras. Paham? Ini ya. Demikian juga hadis innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sungguh kalian tidak menyeru, tidak berdoa kepada zat yang dia itu tuli, demikian juga tidak ada. Allah itu ada dan Allah tidak tuli. Ya, jangan dikeraskan. Paham? Jadi kita mengeraskan apa yang datang pada yang dalil. Allah Akbar, Allahu Akbar dikeraskan boleh. Ya. Dan yang lainnya dipelankan. Ya, jadi zikir tidak keras-keras. Sampai di sini sudah boleh.